Oleh moderator Bapak Nurul Huda SEMM. Kepada moderator Bapak Nurul Huda SEMM, kami persilahkan untuk memimpin diskusi bedah disertasi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Rektor Unisnu Jepara, yang kami hormati Ketua LPPI Unisnu Jepara, Bapak Dr. Andes Zainul Arifin, MHub, yang kami hormati Ketua PPSPI, Ibu Halimatus Sa'diyah MPDI, yang kami hormati narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Rifki Rosdani STMM, dan yang kami hormati pula Ibu Dr. Hajah Aida Nahar SEMSI sebagai panelis kita dan sekaligus Wakil Rektor Bidang 2 yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu peserta bedah disertasi pada pagi hari ini menjelang siang ini yang kami hormati, baik yang ikut secara luring maupun daring yang kami hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita diperkenankan untuk bisa hadir baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berdiskusi, mendengarkan secara bersama-sama bedah disertasi yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Shalawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami memulai agenda diskusi ini, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan mulai awal sampai akhir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya kita akan memperoleh ilmu yang lebih bermanfaat bagi kemajuan secara akademik di kampus tercinta ini, yaitu kampus Unisnu Jepara. Mari kami hantarkan Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kali ini moderator akan mengantarkan mengawali bedah disertasi yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rifki Rosdani selaku penulis pada kesempatan kali ini, dan nanti insya Allah ada panelis Bu Dr. Hajah Aida Nahar juga akan menyampaikan paparannya juga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas judul disertasi beliau, yaitu membangun kinerja pemasaran dengan kualitas komunikasi pemasaran, referral pada social e-commerce. Tentunya judul ini mempunyai sebuah fenomena yang luar biasa ketika beliau mengambil tema judul ini. Kalau kita baca di abstraksi beliau yang beliau susun itu,
penelitian ini sampai melibatkan 240 pelaku usaha UMKM makanan dan minuman dari 4 kabupaten, mulai Solo, Semarang, Semarang Kota, Semarang Kabupaten, 5 ya berarti, terus Kudus sampai Jepara. Dan UMKM yang diteliti ini dari 240 ini ternyata UMKM yang menggunakan sosial media. Jadi tidak hanya sekedar UMKM, kalau UMKM orang jualan minuman pecel itu banyak, tapi belum tentu mereka pakai sosial media. Nah ini luar biasa. Nah kira-kira fenomena apa yang nanti akan disampaikan oleh penulis disertasi ini? Tentunya kita kepingin tahu apa yang menjadi sebuah keunikan dari disertasi yang nanti akan dipaparkan secara langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Rifki Rusdani. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita dengarkan. Nanti mohon narasumber untuk berkenan memaparkan ini. Kami beri waktu kurang lebih sekitar 45 menit lah, kira-kira begitu. Nanti setelah 45 menit selesai, kami akan lanjutkan kepada panelis yang juga akan kami kasih waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah panjenengan berdua sudah menyampaikan, baru kita akan ngobrol diskusi dengan peserta, baik secara luring maupun daring. Untuk itu, waktu kami persilakan Bapak Dr. Muhammad Rifki Rusdani untuk memaparkan disertasinya ini. Sebelum beliau paparkan, mari kita berikan aplaus bersama-sama. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bapak Moderator, juga Ketua BPI atas kesempatan yang diberikan. Ini acara yang sangat menarik bagi kita di Sivitas Akademika Unisnu. Saya akan menyampaikan pokok-pokok tentang disertasi yang sudah saya susun sebelumnya, dan alhamdulillah sudah berhasil mendapatkan gelar doktor pada program doktor ilmu ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Disertasi saya berjudul Membangun Kinerja Pemasaran dengan Kualitas Komunikasi Pemasaran Referral pada Social Commerce. Jadi kebaruan saya adalah pada kualitas komunikasi pemasaran referral. Dengan promotornya Profesor Naili Farida SMSI dan co-promotornya Dr. Farida Indiani SMM. Introduction. Jadi kenapa kok penulis mengembangkan disertasi berjudul social commerce, ya, karena social commerce ini menjadi hal yang menarik saat ini karena berkembangnya. Oh iya Mas, terima kasih. Oh oke, ya. Next-nya mana ya? Oh ini ya. Oke. Ya, karena social commerce menjadi hal yang sangat menarik saat ini, di mana banyak sekali perusahaan, dalam hal ini UMKM, yang mendapatkan manfaat yang besar dengan adanya social commerce. Jadi social commerce itu adalah menggabungkan antara kekuatan dari sosial media dengan kekuatan dari e-commerce. Kalau selama ini kita kenal sosial media itu lebih dimanfaatkan dalam hal promotion, ya, dalam peningkatan brand, gitu ya, dalam kegiatan branding. Nah, saat ini sosial media sudah mulai banyak digunakan untuk melakukan penjualan, baik secara soft maupun secara hard. Ya, kalau secara soft ini lebih banyak dia menggunakan gaya pola komunikasi AIDA, bukan Bu Aida ya Bu ya. Ya, AIDA, ya, attention, interest, desire, and action. Kebetulan sama dengan namanya Ibu panelis. Ya. Kemudian, ya, jadi kemajuan information and communication technology saat ini itu mengakibatkan perubahan kultur, perubahan gaya hidup,
perilaku sosial, ya. Dan salah satunya adalah bergesernya perilaku sosial masyarakat, terutama dalam hal pembelian. Yang tadinya itu konvensional dengan mereka melakukan pembelian secara langsung, melihat barangnya, datang ke lokasinya, mencoba produknya, gitu ya. Tapi sekarang sudah melalui internet, ya, sudah melalui internet, baik itu dengan website atau dengan menggunakan aplikasi smartphone. Kemudian perkembangan potensi media sosial yang besar ini, para pemasar membuat inovasi dalam pengembangan bisnis e-commerce, yaitu memanfaatkan media sosial yang disebut sebagai social commerce. Andrew T. Stephen and Tobia 2010. Hal yang lain lagi adalah penggunaan media sosial dapat menjadi strategi yang baik dalam bisnis untuk meningkatkan penjualan. Manfaatnya adalah yang pertama dalam hal mempertahankan pelanggan, dan yang kedua adalah mengembangkan pelanggan yang baru. Nick Hadley 2015. Nah, Bapak Ibu, ini adalah research gap, ya, research gap yang saya gunakan dalam penelitian disertasi ini. Nah, ini ada hal yang menarik karena social commerce capability, variabel social commerce capability itu merupakan variabel yang sangat langka. Bahkan saya baru menemukan riset gap-nya itu yang betul-betul mantap itu di 2022, yaitu oleh Marold et al. Sebelumnya nggak ada. Selama ini social commerce itu lebih kepada perilaku, lebih kepada bagaimana customer mengambil keputusan, bagaimana customer melakukan share informasi dan lain sebagainya. Tetapi yang saya bahas ini karena kita berbicara pada ranah penelitian yang objek penelitiannya adalah perusahaan, sehingga variabel yang digunakan adalah social commerce capability. Sampai dengan sebelum tahun 2022 saya belum mendapatkan riset gap yang rigid, ya, yang cukup kuat untuk dijadikan sebagai sebuah riset gap yang mampu diangkat untuk menjadi penelitian disertasi. Hubungan antara social commerce capability dengan kinerja pemasaran, beberapa peneliti mengatakan bahwa hubungannya adalah positif dan signifikan, yaitu oleh Braujos et al., Benitez et al., Abed et al. 2016 dan Thomas et al. 2020. Namun yang mengatakan bahwa social commerce capability tidak signifikan terhadap kinerja pemasaran itu saya hanya menemukan satu, yaitu Marold et al. 2022 pada saat disertasi ini ditulis. Kemudian untuk menjembatani adanya riset gap tersebut, maka penulis menawarkan sebuah konsep baru, sebuah variabel baru yang namanya adalah referral marketing communication quality. Nanti akan saya jelaskan dari mana datangnya referral marketing communication quality tersebut. Yang maksudnya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara social commerce capability dengan kinerja pemasaran. Bali ini ya. Ini dia. Oke, ini fenomena bisnisnya. Data-data tentang fenomena bisnis. Ada sumbangan UMKM yang sangat penting bagi GDP Indonesia oleh Kemenkop UKM 2021 sampai dengan 9,6 kuadriliun rupiah. Ini sumbangan UMKM. Jadi GDP Indonesia itu banyak sekali disumbang oleh UMKM. Dan sebagian besar itu disumbang oleh industri makanan dan minuman, yaitu sebesar 302,3 triliun. Ini menurut Badan Statistik Pusat, ya, tahun 2022. Kemudian menurut OS 2015, media sosial bisa membantu UMKM menghadapi persaingan dengan e-boom.
IWOM adalah electronic word of mouth, di mana kalau seorang customer itu sudah mendapatkan nilai yang diharapkan atau melampaui dari harapannya si customer tersebut, maka customer cenderung untuk membagikan informasi yang baik tersebut kepada orang lain, kepada lingkungannya, kepada teman-temannya, kepada media sosial, yaitu yang disebut sebagai IWOM. Dan ini sering kali terjadi pada manusia era sekarang, di mana apa-apa di-share gitu ya. Jadi IWOM ini sudah semakin kuat pengaruhnya terhadap perkembangan sebuah perusahaan UMKM. Kemudian ini masalah dan tujuan penelitian, ya ini standar mungkin ya dalam hal penelitian, ini standar. Tapi intinya adalah bahwa yang menarik adalah originalitas penelitian. Ya, originalitas penelitian saya adalah tentang ada eksplorasi konsep dan konstruk baru melalui proses sintesa teori-teori yang relevan sehingga dapat memberikan wawasan baru pada pengembangan ilmu pengetahuan maupun manajerial. Jadi implikasi terhadap teori dan implikasi terhadap manajerial, terhadap praktek di lapangan. Ini adalah grand theoretical model. Kalau di tempat kami mengembangkan sebuah konsep baru itu harus menggunakan grand theory. Grand theory yang saya gunakan adalah Resource Advantage Theory of Competition by Hahn and Morgan tahun 97. Kalau di pemasaran biasanya kami menggunakan Resource Advantage Theory (RAT), kemudian Service Dominant Logic (SDL), kemudian ada Customer Culture Theory (CCT). Itu biasanya adalah grand theory yang digunakan dalam bidang pemasaran. Nah, dari resource advantage theory tersebut kemudian diturunkan menjadi kapabilitas social commerce. Karena resource advantage theory ini bicara tentang kemampuan yang dimiliki oleh atau perusahaan ya. Jadi resource yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi advantage atau keunggulan dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini yang saya turunkan untuk dibahas dalam pengembangan konstruk baru adalah kapabilitas social commerce. Sementara pengembangan konstruk baru itu juga didukung oleh service dominant logic. Service dominant logic itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana customer itu ikut berpartisipasi dalam pengembangan produk ataupun komunikasi pemasaran perusahaan. Jadi tentang share, kemudian review dan lain sebagainya itu semuanya dibahas dalam service dominant logic. Dan untuk memperkuat, saya menggunakan irisan dari teori komunikasi. Ya, teori komunikasi yang dasarnya adalah Integrated Marketing Communication oleh Holm 2006. Yang mana kapabilitas social commerce, kemudian mengembangkan kualitas komunikasi pemasaran referral dan diharapkan akan memiliki dampak yang baik terhadap kinerja pemasaran. Hal ini yang diturunkan dari teori-teori besar atau grand theory. Nah, ini secara detail adalah sintesa konsepnya. Bagaimana saya menurunkan konsep atau konstruk baru referral marketing communication quality. Diawali dari resource advantage theory of competition oleh Hahn Morgan tahun 97. Kemudian di dalam RA teori itu ya pada future promise ke-7 itu berbicara tentang bagaimana melakukan implementasi terhadap CRM, Customer Relationship Management. Kemudian CRM oleh Chang 2007 ini dikembangkan lagi pada tahun 2011, di mana membahas tentang bagaimana customer relationship management itu diperkuat dengan kondisi masyarakat yang semakin
sosial ya atau going sosial itu menjadi social support dan relationship quality. Lalu kemudian Wang NU membahasnya lebih detail lagi bahwa social support itu ternyata menjadi dasar dari social commerce. Ya, yaitu membahas tentang bagaimana konsep social interaction based in social commerce by Wang NU 2015. Dari sisi teori service dominant logic oleh Fargo and Lars 2004, pada Future Promise yang ke-7 itu juga menyebutkan tentang value co-creation. Value co-creation itu adalah kondisi di mana antara perusahaan dan customer itu berbagi value, membagi value untuk bersama-sama mengembangkan produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan menjadi lebih baik. Jadi keterlibatan customer dalam proses value co-creation itu sangat tinggi. Itu dibahas oleh Payne di Payne 2008. Kemudian lebih khusus lagi, Kao et al. 2016 itu membahas tentang bagaimana mengembangkan co-creation, value co-creation di sosial media. Dikembangkan tahun 2016 dan ini yang akan memperkuat referral marketing communication quality. Kemudian dari sisi ilmu komunikasi dikembangkan dari integrated marketing communication oleh Holm ya, yang salah satu yang dibahas secara detail karena terkait dengan communication quality adalah oleh Scoop 2010 yaitu tentang communication quality dan diperjelas lagi oleh Hanka 2008 bagaimana membahas tentang communication quality in social media. Apa yang membuat kualitas komunikasi itu baik atau tidaknya itu dibahas oleh Hanka di 2008 khususnya di dalam ranah social media. Kemudian ini adalah konsep ya, sintesa konsep dari bangunan konstruk referral marketing communication quality yang nantinya akan diturunkan menjadi indikator. Ini adalah sebenarnya akan dikembangkan menjadi dimensi, tapi ini saya masih maaf ketinggalan Pak ya, lali aku dulu. Ya, ini adalah sintesa konsep referral marketing communication quality, di mana ini nanti akan dikembangkan menjadi indikator-indikator yang terdiri dari target market communication relatedness. Jadi komunikasi ya. Keterkaitan komunikasi antara perusahaan atau UMKM dengan target marketnya. Kemudian communication content relatedness yaitu tentang keterkaitan isi dari komunikasi yang dikembangkan antara perusahaan dengan customer-nya. Dan yang ketiga adalah timely communication relatedness, yaitu kesesuaian waktu pada saat komunikasi itu terjadi antara perusahaan dengan customer-nya. Yang ini diharapkan mampu untuk meningkatkan marketing performance dari perusahaan tersebut. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Oke. Nah, ini adalah model empirik yang saya kembangkan dalam penelitian disertasi saya. Ya, terdiri dari 5 variabel, yaitu social commerce capability tadi yang saya sebutkan, di mana masih rare, gitu ya, masih jarang sekali saya menemukan variabel ini. Kemudian referral marketing communication quality adalah sebagai variabel moderasi dan sekaligus sebagai variabel yang kebaruan ya, referral marketing communication quality, lalu didukung dengan market penetration dan brand exposure dalam rangka meningkatkan marketing performance perusahaan atau UMKM. Kemudian ini metode penelitiannya. Penelitian ini basic research atau fundamental research. Pendekatan dalam penelitian ini tentunya adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan SAM
dan dikerjakan dengan menggunakan AMOS. Objek penelitiannya adalah usaha UMKM makanan dan minuman yang memiliki kekhasan. Ya, kekhasan di Solo, Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Jepara. Kemudian ini sebaran data respondennya, tadinya ada 300, tapi karena banyak yang cacat gitu ya, sehingga yang berhasil diinput sebanyak 240. Nah, ini adalah model struktural dari AMOS ya, dari penelitian saya, di mana masing-masing variabel beragam. Ada yang memiliki 8 indikator, ada yang memiliki berapa itu? 8, ada 5, dan ada yang 6 ya. Kemudian dilakukan analisis deskriptif, analisis inferensial, kemudian dengan menggunakan AMOS, lalu diuji validitas dan reliabilitasnya, kelayakan data, normalitas, kemudian CFA, structural model secara lengkap, dan akhirnya yang terakhir adalah hipotesis, uji hipotesis. Ya, ini normalitasnya, kemudian apakah ada outlier dengan menggunakan Z-score, dan asumsi kecukupan sampel saya menggunakan Hare et al. 2010 dan Ghazali. Ghazali kenal ya Bu ya? Ghazali, ya Profesor Imam Ghazali. Karena indikatornya sebanyak 33, maka asumsi kecukupan sampel telah terpenuhi. Dan ini adalah uji validitas reliabilitas konstruk, di mana masing-masing konstruk memiliki indikator, dan indikatornya dicek semuanya. Dari uji pertama yang dilakukan, semuanya memenuhi karena di atas 0,6. Saya menggunakan 0,6. Jadi standar loadingnya itu lebih dari 0,6. Jadi dinyatakan valid and reliable. Kemudian ini tes CFA, confirmatory factor analysis, yang dilakukan pada masing-masing variabel, mulai dari SCC, social commerce capability, dan hasilnya mengatakan semuanya fit. Ini yang untuk social commerce capability. Kemudian ini masing-masing untuk referral marketing communication quality dan untuk brand exposure. Ya, ini goodness of fit-nya sudah bagus karena probability-nya sudah 0,04, GFI sudah di atas 0,9, RMC di bawah 0,63. TLI, NFI sudah di atas 0,9, dan PCFI, PNFI sudah di atas 0,5 dan dinyatakan fit ya. CFA-nya dinyatakan fit. Kemudian ini lanjutannya adalah untuk marketing performance ya. Marketing performance ya, ini juga dinyatakan fit. Nah, ini kemudian uji fit model untuk full model, di mana yang tadi dengan menggunakan masing-masing variabel, masing-masing konstruk, maka sekarang masuk ke model fullnya. Dan untuk mengejar apakah full model itu goodness of fit-nya itu bisa memenuhi apa tidak. Ternyata dari semua yang ada di dalam kriteria goodness of fit, ada satu yang marginal. Marginal itu artinya ya mendekati gitu ya. Sementara yang lainnya sudah fit. Di mana biasanya yang kalau misalnya yang fit itu sudah lebih banyak, atau beberapa hal misalnya probability-nya itu sudah bagus ya, sudah di atas, sudah lebih dari 0,05. Biasanya probability ini penting karena kalau dia sudah
sudah melampaui dari nilai cut off-nya. Di tempat pada penelitian saya ini dia menghasilkan 0,093, sementara cut off-nya adalah 0,05. Masih berapa waktunya, Pak? 5 menit lagi. Oke. Ya, dan ini adalah uji uji dari hipotesisnya, di mana H1, H2, H3 sampai ke H6 itu diterima, hasilnya diterima. Karena P-nya kurang dari 0,05 ya, untuk untuk margin error 5%. Dan ini yang terakhir adalah Sobel test. Sobel test ini dimaksudkan untuk menguji apakah moderasi, apakah variabel yang baru tadi, yaitu referral marketing communication quality, itu memang betul-betul mampu untuk memoderasi antara social commerce capability dengan kinerja pemasarannya. Dan ternyata dengan menggunakan Sobel test yang ada di website, ya, ini bisa dikalkulasi dan hasilnya Sobel test statistiknya adalah 4,9, dan ini dikatakan bahwa konstruk baru referral marketing communication quality berhasil untuk memoderasi social commerce capability dengan kinerja pemasaran karena nilainya di atas 1,96. Ya, 4,95 itu di atasnya 1,96, sehingga menurut tes Sobel dinyatakan bahwa referral marketing communication quality berhasil memoderasi. Lalu implikasi teoritisnya. Ya, ini yang paling penting dari penelitian biasanya kan ini ya. Implikasi teoritis yang pertama itu adalah pada RA teori, khususnya pada virtue premise yang 7 tadi, di mana penemuan dari salah satu implikasi dari penelitian saya ini terhadap RA teori adalah kontribusinya terhadap future premise yang ketujuh, di mana social commerce capability adalah sumber daya perusahaan yang bisa dimasukkan dalam kategori relational resources. Ya, ini pandangan yang baru dalam menambahkan atau memperkuat resource advantage theory of competition. Kemudian kontribusi pada SDL, khususnya pada future premise yang ketujuh, bahwa dengan referral marketing communication quality, perusahaan bisa menggunakan social commerce untuk bersama-sama beberapa pihak, termasuk pelanggan, supplier, karyawan, untuk menciptakan co-creation yang lebih baik dan lebih terarah. Karena future promise ketujuh dari SDL adalah tentang co-creation. Kemudian berikutnya adalah untuk integrated marketing communication, bahwa pada teori konstruk baru referral marketing communication quality ini menambahkan saluran tambahan yang baru bagi integrated marketing communication. Pada teori integrated marketing communication, referral marketing communication quality ini adalah saluran tambahan yang baru bagi perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan prospeknya. Kemudian yang keempat adalah model persamaan struktural dibangun menghasilkan konfirmasi konseptual yang baik dan posisi yang jelas mengenai bagaimana mengoptimalkan social commerce capability yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kinerja pemasaran secara berkelanjutan. Ini dampaknya terhadap manajemen mungkin tidak perlu saya bacakan semuanya, ya. Jadi intinya adalah bahwa supaya perusahaan, dalam hal ini UMKM, karena sampel saya UMKM, itu ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, perusahaan UMKM harus mampu mengelola akun media sosial Instagram dengan baik, dengan cara menata tampilan, ya, profil, bio, feed, dan sebagainya. Yang kedua, perusahaan mampu melakukan update sehingga selalu up to date. Kemudian yang ketiga, selalu harus responsif
merespon pesan yang melalui DM di Instagram atau inbox di Facebook. Kemudian berikutnya perusahaan harus berusaha melakukan penjualan melalui Instagram. Caranya adalah menyiapkan semua informasi yang mungkin akan diperlukan oleh prospek terhadap produknya. Ini referral marketing communication quality. Kemudian yang kedua, ini perusahaan kalau mau memanfaatkan referral marketing communication quality secara maksimal, perusahaan harus mampu untuk mengetahui lebih jauh tentang target pasarnya melalui riset dilakukan di media sosial. Dengan riset tersebut, yang kedua, perusahaan akan mengetahui konten seperti apa saja yang diharapkan oleh target pasar. Dan perusahaan juga bisa mengetahui konten mana yang menarik dan mungkin akan viral. Hal ini dilakukan dengan melakukan riset. Kemudian yang ketiga, supaya perusahaan bisa memaksimalkan kinerja pemasaran. Oh iya, sorry, kelupaan Mbak ya. Dua yang pencet ya. Ternyata dibutuhkan variabel kualitas komunikasi pemasaran referral untuk memperkuat kemampuan social commerce perusahaan. Sebelumnya perusahaan hanya berfokus untuk memiliki kemampuan social commerce. Ya, tidak kalau dia hanya memiliki kemampuan social commerce saja seperti yang selama ini dikejar oleh para UMKM atau perusahaan, ternyata itu belum mampu secara meyakinkan untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Dibutuhkan variabel moderasi referral marketing communication quality. Ya, dan ini alternatif strategi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, ini berdasarkan dari hasil hipotesis, ya, ini beberapa alternatif strategi yang bisa digunakan oleh UMKM. Nah, ini adalah kebaruan dari disertasi saya, yaitu referral marketing communication quality, ya, yang meliputi kemampuan berkomunikasi sesuai dengan target pasar, kemampuan membuat konten sesuai dengan target pasar, mengetahui konten yang diharapkan oleh target pasar, mengetahui konten yang menarik dan akan viral, menyesuaikan dengan kenyamanan target pasar, dan mengetahui waktu konten bisa viral. Ini basic dari referral marketing communication quality. Keterbatasan pasti ada. Yang pertama, penelitian ini dirancang dengan purposive sampling, namun banyak responden di Solo dan Kudus yang menolak, sehingga objek penelitian diganti dengan yang lain yang memenuhi kriteria penelitian. Kemudian indikator, karena pada saat kita mengejar goodness of it, ada beberapa indikator yang harus di-drop, yang harus dikeluarkan. Ada 8 jumlahnya. Nah, sehingga ini seharusnya mungkin 8 indikator ini memiliki pemanaan yang lebih luas, tapi terpaksa harus di-drop karena kita mengejar goodness of it pada proses full model tadi. Baik Bapak Ibu, Pak Nurul, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya lagi kepada Pak Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dr. Muhammad Rifki Rusdani. Paparannya luar biasa mulai awal sampai akhir. Kita sudah mendekati jelas, ternyata kebaruannya luar biasa ya. Untuk itu kita berikan waktu kepada panelis Ibu Dr. Hajah Aida Nahar SMSI untuk menyampaikan paparannya selama 30 menit. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua LPPI Pak Zainul Arifin, Ibu Kepala Pusat PPSPI, saking panjangnya, ya, Bu Halimatus Sa'diyah,
caldok ya, calon dokter ya. Ya sebentar lagi sudah sampai leher katanya. Tapi jangan sampai turun ya Bu ya. Leher langsung ke atas Bu. Dimuntahkan aja biar selesai. Yang terhormat Pak Dr. Rifki ya, yang pada saat kali ini pagi ini sebagai narasumber kita dalam menyampaikan disertasi beliau yang mantap sekali ya. Dan yang terhormat Pak Moderator Pak Nurul Huda ya, teman seperjuangan kita semua. Mie godok ya. Kalau lihat Pak Nurul selalu ingatnya mie godok ya. Sokran ya. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini baik luring maupun daring. Ini saya dikasih tugas sama Bu Halim untuk panelis disertasi beliau Pak Dr. Rifki ya. Kalau kita lihat dari topiknya memang sesuai dengan era sekarang, apalagi pas COVID kemarin ini ya. Mungkin beliau itu dapat idenya itu. Tapi kalau saya lihat ceritanya itu sebelum COVID itu beliau. Nggak tahu nanti mohon diceritakan Pak, kok iso ketemu ide itu berapa kali dibedah oleh Prof. Agusti atau promotor, ini beliau ganti promotor. Ceritanya itu yang perlu ini ya, yang kita harus lihat perjuangan beliau, jatuh bangunnya itu tidak patah semangat tetapi sampai finish dan menghasilkan karya yang fantastis yang memang sesuai dengan era sekarang. Begitu saya baca ini ya, mungkin yang dikasihkan saya itu ringkasannya ya. Nah ini yang mungkin tapi ini nanti komentar ya Pak ya. Kalau saya komentar itu nggak perlu jangan perbaiki wes bar kok ya sudah selesai gitu ya. Tapi untuk trik nanti penelitian berikutnya gitu. Ini yang mungkin perlu menjadi beberapa catatan ya. Memang yang pertama ini kalau kita lihat topik ini bagus sekali ya, sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini yang mana kita ketahui sejak pandemi COVID ya, yang menuntut kita membatasi ruang gerak, baik yang sengaja diciptakan memang, malah justru membuka peluang ya, yang tidak terbatas bagi individu dan pelaku usaha untuk menangkap dan mengubahnya menjadi tantangan supaya bertahan hidup ini ya. Kita lihat banyak UMKM kita yang tutup juga banyak ya. Bermunculan baru juga banyak yang memang respon dengan kondisi saat COVID ya. Salah satu yang memang untuk bertahan hidup, yang memang UMKM bertahan hidup ini kita lihat yang memang produknya itu dikelola ya dengan pemasaran yang seperti era sekarang yaitu digitalisasi ya. Jadi memang kita mau tidak mau faktor digitalisasi ini sebenarnya tidak hanya untuk UMKM ya, kita sendiri sebagai perguruan tinggi juga harus meresponnya kalau tidak ingin ketinggalan dengan yang lain. Kalau kita lihat dari data Bank Indonesia masa pandemi itu malah justru transaksi e-commerce itu memang meningkat hampir 2 kali lipat dibanding dengan periode sebelum COVID. Yaitu tahun 2019 itu hanya 80 juta transaksi, tapi Agustus 2022 itu sampai 140 juta transaksi. Ya. Jadi ini yang kita lihat memang adaptasi ke transaksi e-commerce yang berbasis teknologi digital ini merupakan suatu keharusan bagi pelaku UMKM ya, sesuai topik dari yang disertasi Pak Dr. Rifki. Kemudian kalau kita lihat ya, di Indonesia juga dengan adanya COVID malah justru ini juga ada di disertasinya Pak Dr. Rifki, e-commerce di Indonesia itu peningkatannya sangat tajam juga ya. Artinya yang mana tahun 2022 Indonesia menduduki peringkat kedua dunia setelah Singapura ya. Dan pagi saat COVID memang penggunaan internet ya hampir
seluruh penduduk ya. Kalau kita lihat data ya, berarti seluruh penduduk menggunakan internet, tidak memandang itu anak kecil, orang tua. Coba kalau sekarang kita lihat di jalan-jalan ya, anak itu supaya diem itu malah justru dikasih HP, suruh lihat TikTok, suruh lihat Instagram. Anak itu malah lebih canggih mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini ya, ya. Tapi ini harus kita pilah ya, memang ada plus minusnya. Tapi ini kita realita seperti itu, yang mana ini memang menjadi peluang untuk UMKM ya, atau yang lain ya, seperti di perguruan tinggi ini ya, walaupun kecil tapi kok melihat, ada postingan Unisnu gitu ya, siapa tahu tertarik gitu ya. Ya, ini harus perkembangan itu harus kita cermati untuk kita menjadikan salah satu strategi pemasaran kita. Ya. Kemudian yang beberapa hal ya kalau kita lihat ya, ini memang saya komentari di judulnya kan memang kinerja pemasaran ya Pak Rifki. Tapi saya lihat di beberapa itu ada kinerja perusahaan. Ya. Memang beberapa penelitian kalau kita lihat itu ada yang menyamakan antara kinerja perusahaan dengan kinerja pemasaran. Salah satunya itu indikator yang dipakai kinerja pemasaran itu juga pakai profitabilitas ya. Kemudian metrik jumlah pelanggan atau metrik dari finansial, non finansial. Ya. Tapi ada juga yang memang itu memisahkan. Ya, memisahkan. Nah ini yang harus diperjelas nanti saat Pak Rifki meneliti lebih lanjut ini, apakah memang kinerja pemasaran atau kinerja perusahaan, ataukah memang kinerja pemasaran yang dipakai ini memang sama dengan kinerja perusahaan. Ya. Karena kalau kita lihat di beberapa penelitian yang ada ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya, di beberapa jurnal ini ada banyak juga yang membedakan antara kinerja pemasaran dengan kinerja perusahaan ya. Yang mana kinerja perusahaan biasanya lebih dilihat dari kinerja finansial, non finansial gitu ya. Kemudian salah satu faktor penentu keberhasilan suatu perusahaan itu biasanya kita lihat dari kinerja pemasaran. Ya, kinerja pemasaran baik akan menghasilkan profit. Nah, ini juga ada yang meneliti mengkaitkan antara kinerja pemasaran dengan kinerja perusahaan. Jadi malah justru bisa juga mediasinya di sini itu ada dua, yaitu ada kinerja pemasaran tadi referral marketing ya, kemudian kinerja pemasaran yang endingnya adalah kinerja perusahaan. Nah itu kalau dilihat dari yang berdasarkan jurnal yang lain itu membedakan antara kinerja pemasaran dengan kinerja perusahaan. Ya. Di disertasinya Pak Rifki kita lihat memang di judulnya kinerja perusahaan, tapi di dalamnya kinerja pemasaran. Nah, ini yang memang harus lebih jelas di definisi operasional yang dimaksud gitu. Jadi yang berikutnya terkait dengan saya komentari terkait dengan fenomena bisnis ya. Fenomena bisnis yang diambil Pak Dr. Rifki ini Jawa Tengah ya, yang mana sebetulnya malah Jawa Tengah itu tertinggal jauh dari Jawa Barat dan Jawa Timur jumlah UMKM-nya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok ambil Jawa Tengah gitu? Kok nggak yang terbanyak itu kan Jawa Barat ya Pak ya? Kalau nggak Jawa Barat dan Jawa Timur gitu. Nah, malah justru ini ya Pak, artinya lihat dari jumlah UMKM yang terbanyak, yang di sana mungkin banyak diversifikasi strategi pemasarannya. Ya. Kalau ini terkait fokus ke social commerce ya, bagus lagi kalau memang ada data yang memang digunakan oleh social commerce yang digunakan oleh UMKM. Nah itu malah lebih bagus lagi. Kenapa?
menggunakan UMKM dan UMKM-nya harus Jawa Tengah, mungkin ini saya juga nggak tahu karena data di penggunaan social commerce belum ada ini statistiknya gitu ya. Nah ini peluang yang memang tertarik. Sebetulnya UMKM berapa sih yang sudah menggunakan sosial media, sosmed atau e-commerce di sini? Itu bisa menjadi bahan-bahan untuk penelitian-penelitian berikutnya ya. Kemudian saya juga tergelitik ini di latar belakang itu Pak Dr. Rifki menyebutkan yang di Jateng ya, tertinggi itu kan Surakarta, kemudian Kebumen, Semarang, Brebes, Banyumas, Demak, Pemalang, Purworejo, Blora, dan Kendal. Saya lihat di latar belakang itu Jepara itu nggak masuk 10 besar gitu. Tapi di pembahasan itu ada Jepara ini ya. Padahal datanya sama-sama dari Dinas Koperasi, Pak. Nah, Dinas Koperasi. Terus saya tergelitik juga, kenapa ngambil yang ada kekhasan ya, makanan dan minuman yang memiliki kekhasan. Kayak ujuk-ujuk gitu loh ya. Apakah UMKM yang bisa eksis di masa pandemi adalah yang makanan minuman ya, sehingga Pak Rifki tertarik, lah itu belum muncul, tapi mungkin disertasinya sudah ada karena saya dikasih ringkasan ya. Saya baca belum ada itu ya. Saya baca belum ada. Kenapa kok tiba-tiba kok langsung ke kekhasan gitu ya? Karena kan apakah ini ya saya hanya persepsi aja ini melihat mungkin ya karena yang bisa bertahan hidup selama pandemi itu banyak di produk makanan ya. Tiba-tiba yang khas ya, khas itu sebetulnya kayak di Brebes itu kan juga khas Pak, malah di atas Jepara ya. Saya Surakarta, Kebumen, telur ya kan, Brebes kan telur gitu. Tapi data yang dipakai Pak Dr. Rifki itu masalah kekhasan itu pakai data 2014 Pak. Iya. Artinya yang update sekarang ya. Apalagi sekarang itu kan kelihatan sudah banyak masing-masing kota itu punya khas sendiri-sendiri gitu ya. Maksudnya ada Surakarta sudah dipakai memang itu tertinggi, kemudian Semarang baik kota maupun kabupatennya, tapi langsung Demak, terus Jepara nggak masuk 10 besar di yang ini data latar belakang itu tidak masuk, tapi di bab 3 kok ada itu. Ini mungkin perlu di cross check. Ini terkait dengan populasi dan sampling ya. Ini nanti untuk berikutnya biasanya itu sangat dicermati oleh apalagi mungkin sudah dengan para penguji. Nah, itu kenapa milih ini itu harus dijelaskan secara gamblang dan terkesan memang itu. Kalau mahasiswa Bu, karena saya domisilinya di sini itu nggak boleh gitu ya. Tetapi memang bagaimana kita menjelaskannya itu pasti bisa gitu ya. Mencari data yang memang supaya Jepara iso tak teliti itu kenapa itu bisa. Nah, itu ini yang mungkin belum ada ya. Kemudian yang berikutnya kita melihat di rumusan masalah ya. Itu 6 yang tadi dijelaskan Pak Dr. Rifki. Tetapi kalau terkait dengan judul, itu malah justru itu kan Pak Rifki ingin menguji apakah kualitas komunikasi dari pemasaran referral itu memediasi antara kapabilitas social commerce terhadap kinerja pemasaran. Ya. Tapi justru di rumusan masalahnya tidak muncul gitu. Ada yang itu endingnya kalau kita melihat walaupun dari ending itu bisa kita urai beberapa rumusan masalah yang ada. Begitu juga di hipotesis Pak. Ya, kalau kita lihat hipotesis juga nggak muncul ya. Apa benar ya? Kualitas komunikasi pemasaran referral itu memediasi antara kapabilitas social commerce terhadap kinerja pemasaran. Ya.
Ya mungkin juga ya karena saya dikasih ringkasannya itu mungkin ada ya. Mungkin ada. Dan ini memang kalau kita lihat malah justru di ringkasan itu yang penting kenapa muncul rumusan masalah tersebut. Itu kan tiba-tiba Pak Rifki memunculkan penetrasi pasar, brand exposure. Saat baca di introduction itu seakan-akan kok tiba-tiba begini gitu ya. Tetapi begitu membaca di tinjauan pustakanya, kemudian kenapa muncul originalitas seperti itu, akhirnya memahami. Tapi sebetulnya di latar belakang itu kan ibaratnya kalau kita selalu biasanya yang diorat duluan itu latar belakang harus seperti piramida terbalik gitu, sehingga kita memunculkan masalah itu sudah diungkap di latar belakang. Jadi nanti ke depan Pak, tidak perlu direvisi Pak, nggih, betul usah direvisi. Oke, itu komentar saya terkait dengan disertasi Pak Rifki. Ya, beberapa saya nggak ngomentari banyak terkait hal tersebut, tapi justru yang paling penting saya soroti itu implementasinya. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu sebetulnya kan juga tujuannya untuk mengeneralisir ya. Kalau ini UMKM ya, UMKM nih bisa nggak yang memang temuan Pak Rifki ini bisa kita pakai untuk perguruan tinggi, apalagi pangsa pasar kita itu adalah generasi Z, ya Pak. Nah, yang sekarang tidak ada generasi Z itu tanpa HP, tanpa sosmed. Nah, ini trik pemasaran nih, strategi. Pas ini PMB-nya. Mas Dedi, halo. Nah, itu. Nah, Biro 3 sudah gabung, Pak. Nah, ini malah justru implementasinya. Ya, saya nggak bahas kalau masalah metode penelitian, wah, Udip kalau nggak sampai detail itu pasti bredel itu ya, karena pakar-pakar kuantitatif ada di sana, tadi Mbah Ghazali gitu ya, Prof Ghazali, Prof Ferdinand, si Ferdinand itu kalau sampai neritik validitas normalitas harus terurai ya, harus terurai. Nah, dari implementasi tersebut kalau kita lihat ya, saya tertarik dengan temuannya Pak Dr. Rifki ini, yaitu yang pertama dengan temuan bahwa kualitas komunikasi pemasaran referral ini menjadi mediasi antara kapabilitas social commerce terhadap kinerja pemasaran, itu SDM yang harus kita miliki itu ada 7 yang harus dimiliki kompetensinya. Nah, ini nanti kita untuk kita juga untuk Unisnu ya. Kalau nggak bisa ya kudune iso piye ya. Yang pertama kemampuan berkomunikasi sesuai target pasar. Nah, yang dimasukkan ke panitia PMB udah iso target pasar ya, iso nggak berkomunikasi. Nah, ini nanti mohon dijabarkan ini yang seperti apa untuk trik khususnya PMB Unisnu ya. Memang saya dikasih untuk panelis terkait ini, wah tren pas dengan PMB kita. Nah ini mohon ini Pak, apalagi Pak Dr. Rivi sebagai konsultan PMB ini yang nanti bisa menjawab nanti kompetensi SDM yang kita miliki harus seperti apa dan harus kita misalnya sekarang seperti apa harus kita tingkatkan melalui apa. Lah ini kami butuh masukan ini Pak. Yang berikutnya kemampuan membuat konten. Ini membuat konten. Makanya beberapa alhamdulillah kalau kita lihat ya tugas-tugas dosen ya mahasiswa disuruh untuk buat konten terkait untuk mencuatkan nama Unisnu. Nah, ini salah satunya ya, salah satunya. Lah untuk yang internal kita ya memang harus setiap ini ya harus membuat atau konten yang sesuai dengan target pasar. Nah ini mau nanti diurai satu per satu Pak, khususnya implementasi untuk Unisnu ini wajib nih, wajib. Nah, justru saya tertarik ke sana. Yang berikutnya mengetahui konten yang diharapkan target pasar. Nah, kemudian mengetahui konten yang menarik dan akan viral. Waduh ini viral itu kadang negatif, viral itu cepat gitu ya. Kadang malah kalau kita ketok kok viral mak karena datar-datar saja, jadi nurak viral gitu. Ini yang seperti apa Pak? Ini seperti apa ini? Nah,
Kemudian menyesuaikan dengan kenyamanan target pasar. Nah, mengetahui waktu konten bisa viral. Waduh lah ini. Apakah pagi, siang, malam? Kalau di distrasnya Pak Dr. Rifki ini sudah dijelaskan. Itu bisa viral itu kalau pagi hari pas kerja. Wah, berarti saya terus terbesit. Gegek pegawaiku delok sosmed terus ya. Ketoknya ning ngarepan komputer gitu ya. Nah, kok pagi Pak ini? Itu hasil penelitian ya Pak ya. Nah, kalau petugas yang memang seperti di promosi di bidang 3 atau mungkin di beberapa fakultas yang di bidang 3 itu memang tidak mau harus ini update terus ya Pak ya. Nah, kalau itu memang harus melihat gitu. Nah, kemudian berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi sesuai target pasar. Nah, ini mohon nanti khususnya strategi untuk Unisnu ya Pak ya. Ada lagi Pak ini yang saya pertanyakan, kadang ada yang tanya sih ke kami sebagai pimpinan, Unisnu itu kan setiap PMB itu ada tema Pak. Temanya gonta-ganti terus sih, sampai dura apal ya Pak. Mulai dari get your knowledge tulip, kon mencolot ya, mencolot. Pertama memang bagus ini ya, memang kita harus cepat untuk meningkat ya. Tapi kok mau setahun tok Pak, dia harus dibuktikan apa indikatornya harus jelas. Nah, kemudian ada tema lagi undeniable reputation. Wah, reputasi yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Nah, PMB tahun ini ya Pak ya, saya lebih tergelitik lagi. Ono Pak Rifki kok mengusulkan, nggak tahu yang mengusulkan siapa ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Wes pokoknya sing tim PMB lah, sing tak direk ya Biro 3 ya. Nah, ini nanti dari kacamata Pak Dr. Rifki bagaimana ini? Ada going further. Waduh, harus melangkah jauh. Melangkah jauh iki koyo apa? Terus tahun sesok ini topik PMB ini apa ini? Ya. Ini saya tergelitik, saya penasaran juga nih, mau ide saja nih kondi, karena ada yang gini Pak, ada yang komentar ke kami sebagai pimpinan ya. Sebenarnya kalau kita punya ini kan nek iso ajek jadi iso Unisnu itu loh, lah itu kan slogan ya Pak. Unisnu cendekia dan berakhlakul karimah. Nah, itu pasti slogan, pasti tahu bahwa kalau Unisnu seperti itu. Tapi dengan tema ini yang kami penasaran, apakah ini salah satu aplikasi dari kualitas komunikasi marketing referral atau bagaimana ini ya? Ini yang perlu kita kupas ya, Nah, kemudian terkait dengan itu nanti mohon ya Pak, agenda utama Pak. Walaupun nanti dari panelis malah boleh kan tanya, kita membedah sekaligus implementasi ya. Kita nggak bahas lagi disertasi wabes diuji dari sekian banyak pakar prof malah ya. Yang bahas malah durung prof ya. Oke. Yang agenda penelitian berikutnya masih terkait dengan Unisnu ya. Unisnu itu kan selalu ini kita punya slogan cendekia dan berakhlak karimah dan bernilai ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nah, bisa enggak penelitian berikutnya ini mana yang bisa ada irisan nilai ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyahnya ini. Nah, ini mungkin nanti saya kira dari beberapa yang menyaksikan ini itu adalah banyak mahasiswa juga. Siapa tahu nanti jadi ide penelitian atau Bapak Ibu dosen yang sekarang masih dibredel judulnya oleh para promotornya. Nah, siapa tahu menjadi ide untuk ini ciri khas Unisnu kan itu Pak ya. Jadi kalau bisa memang setiap penelitian pengabdian di Unisnu tidak meninggalkan nilai Islam atau lebih khusus ke Ahlus Sunnah
wal jamaahnya. Nah, itu mungkin dari saya Pak Moderator, mohon maaf panjang kali lebar nggih. Ini yang perlu ditanggapi dulu itu dari saya ini karena perkembangan untuk Unisnu ini ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa panelisnya. Aplaus untuk Bu Dr. Aida ini. Ini apa narasumbernya ini tertawa geli ini. Jadi apa namanya ringkasan yang disampaikan ke panelis itu mungkin saya pernah dengar ceritanya Bu Dokter itu. Jadi ketika kurang 1 minggu disertasinya Pak Rif itu kan tebalnya sampai 200 halaman. Nah, harus nyusun 60 halaman, mungkin tinggal copy paste gitu. Tapi itu sebuah alasan kira-kira begitu. Tapi yang terpenting itu terakhir tadi luar biasa itu hasil dari kebaruannya yang ada 6 poin ini yang memang menggelitik luar biasa. Sebelum peserta teman-teman yang ikut bedah disertasi nanti memberikan pertanyaan atau memberikan masukan ya apresiasi dalam acara ini. Terlebih dahulu kami persilakan Pak Dr. Rifki, mungkin kalau Bu Aida tidak ditanggapi dulu kayak rak masem gitu. Godu. Kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu Aida. Wah, luar biasa ya. Kupasannya tuntas gitu. Mungkin betul tadi yang perlu saya sampaikan dulu, kayaknya memang ringkasan tadi itu enggak sesuai ya Bu. Ya, tentang ini Bu, tentang kenapa kok datanya yang 2014 gitu ya, dan kenapa kekhasan gitu ya. Jadi pada saat waktu di awal itu memang rencana awalnya itu di hotel Bu, hotel gitu ya. Jadi kemudian ada pandemi itu dan saya yakin kalau di hotel itu pasti terjadi penurunan penjualan yang luar biasa gitu ya. Akhirnya Prof. Age waktu itu jangan hotel, kita ganti lagi. Aduh, ganti lagi ya. Tapi apakah kemudian dengan bergantinya objek itu bisa digunakan konsep model saya waktu itu, dan akhirnya memang oke, ini bisa digunakan juga untuk yang lain gitu ya, dalam hal ini UMKM gitu ya. Nah, kemudian betul tadi yang Bu Aida sampaikan bahwa mencari data sekunder tentang penggunaan social commerce di kalangan UMKM itu luar biasa. Yang saya temukan itu adalah tentang sebelumnya kenapa Jawa Tengah ya Bu ya, karena Jawa Tengah itu ternyata tertinggi sumbangannya di kategori makanan dan minuman. Walaupun UMKM di Jawa Barat dan Jawa Timur itu banyak, tapi ternyata sumbangan yang terbesar itu adanya di Jawa Tengah. Ada itu datanya dari ini ada, dan data itu menyatakan bahwa wong Jawa Tengah itu senengane mangan gitu. Terutama Solo ya, Solo dan Solo itu luar biasa. Karena di Solo itu makanannya banyak yang khas, yang mendominasi goli dan lain sebagainya gitu ya. Ngoten Bu, itu yang yang terkait dengan sampelnya. Kemudian tentang rumusan masalah tadi sudah pokoknya itu penulisan itu ya. Nah, yang menarik ini tentang kebaruan ini terus gimana implementasinya gitu ya. Ini saya waktu waktu terbuka itu juga ditanyakan hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh Prof. Anis. Berarti ini bisa digunakan untuk PDIE ya gitu kan. Implementasinya gitu. Bisa Prof, tapi harus ada penyesuaian gitu ya. Nah, yang saya masukkan penyesuaian itu adalah ya kita harus mengkaji lagi segmennya. Apakah segmennya si UMKM dalam hal ini makanan dan minuman tadi itu terhadap pelanggannya itu sama enggak dengan yang akan kita misalkan pasarkan, kampus dan sebagainya. Nah, berarti tahap awal yang memang itu kita harus tahu dulu ya segmen pasar kita itu siapa, dan itu dilakukan secara komprehensif gitu ya. Terutama
misalnya mereka ini menggunakan sosial media itu kapan, pada saat waktunya apa, kemudian berapa lama mereka menggunakan sosial media ini dalam satu hari, sosial media yang menjadi preferensi mereka itu apa, ya, dan siapa saja mereka gitu ya. Nah, cerita tentang Unisnu, saya sering ini ya ngobrol gitu sama Biro 3, Mas Dedi dan sebagainya, bahwa Unisnu ini segmen pasarnya ada dua gitu ya. Yang segmen pertama adalah ya orang tua atau wali calon mahasiswa. Kemudian yang segmen kedua itu adalah si calon mahasiswa itu sendiri. Sehingga dalam mendekati mereka itu juga harus menggunakan apa namanya yang berbeda gitu ya, pendekatannya berbeda dari sisi komunikasinya, kemudian ketepatan waktunya dan lain sebagainya. Viral bagi orang tua atau wali calon mahasiswa dengan viral bagi calon mahasiswa itu juga beda. Pasti yang menarik mereka itu pasti beda gitu. Oleh karena itu memang itu menjadi acuan ya dari tim PMB bahwa segmen kita bagi dua, yaitu orang tua dan wali calon mahasiswa dan si calon mahasiswa itu sendiri, di mana preferensinya juga berbeda. Misalnya orang tua atau wali calon mahasiswa itu lebih banyak menggunakan Facebook dan YouTube gitu ya, pengajian dan lain sebagainya. Tapi kalau yang anak-anak muda, kalau disuruh pengajian mungkin agak susah ya mungkin. Ya, tapi mereka lebih suka ya Ecofest. Mom Elin, Ecofest ya. Nah, sehingga oleh karena itu maka kemudian di tahun 2022 ke 2023 yang 2122 ya Bu ya, itu kami dengan Biro 3 mengadakan penelitian tentang apa sih yang menjadi preferensi mahasiswa, calon mahasiswa yang sekarang jadi mahasiswa dan juga orang tuanya. Jadi ada dua pihak yang kami survei waktu itu, dan itu sifatnya wajib bagi mahasiswa karena melalui Siama. Dan kalau orang tua wali calon mahasiswa itu kami bagikan pada saat temu wali, ada baik di FEB, di Saintek dan lain sebagainya. Nah, dari hasil riset pada tahun 2021-2022 itu Bu, kami menemukan ternyata preferensi yang paling penting bagi mahasiswa dan orang tua wali itu secara umum dulu ya, itu adalah ada urutannya, ada 5 Bu. Yang pertama itu adalah akreditasi. Wah, ini kan sesuatu yang sulit sekali kita rubah gitu kan. Sulit sekali kita rubah, kita harus unggul gitu kan, dan itu butuh waktu. Kemudian yang kedua, urutan kedua yang akhirnya kita ambil di tahun 2021 ke 22 ke 23 itu adalah reputasi kampus. Nah, makanya kemudian kami berembuk gimana caranya menerjemahkan reputasi ini gitu. Nah, akhirnya muncul subtema Bu, subtema tagline. Kalau tagline kita yang paling utama kan cendekia berakhlakul karimah. Kemudian subtema ini memang kita ingin variasi gitu ya. Kita ingin kembangkan sesuai dengan tahunnya. Karena kalau tahun yang pada saat 2021 itu ternyata yang nomor 2, kalau nomor 1 kan nggak bisa kita wujudkan dalam waktu dekat gitu ya. Kita butuh waktu. Yang nomor 2 itu adalah reputasi, dan akhirnya muncul undoubtable reputation. Ya, undoubtable reputation itu sudah komunikasi dengan Mam Nina dan lain sebagainya. Ini undoubtable gimana Mam gitu kan. Ya, memang itu menjadi kata-kata yang unik gitu, karena memang jarang sekali digunakan undoubtable itu gitu kan. Dan akhirnya itu yang muncul. Kemudian sebelum itu belum ada dasarnya. Ya, Get Your Knowledge to Live itu belum ada dasar penelitiannya. Itu memang di awal karena kita belum punya data penelitian sama sekali. Nah, itu Get Your Knowledge to Live itu kita menelitinya berdasarkan dari tagline kampus-kampus yang lain. Yang ada di Kudus, di Semarang, di Jepara dan lain sebagainya.
mereka apa saja kita kita list gitu ya. Kalau nggak salah Mas Soleh waktu itu yang tugasnya ngelis semuanya, ada berapa Mas Soleh? Ada 30-an kalau nggak salah ya, sampai ke Semarang. Dan akhirnya kita putuskan get your knowledge to leap. Leap itu bukan jump. Leap itu adalah lompat ke depan. Kalau lompat terus kemudian balik lagi ke lokasi awal itu namanya jump. Ya, jumping. Tapi kalau leap itu lompat ke depan kayak parabolik gitu. Ke depan gitu. Makanya lompat. Tapi memang agak sulit menggambarkan kalau bukan video gitu ya. Kemudian yang ketiga Bu, yang ini masih belum resmi sebenarnya, baru dikeluarkan sama Mas Dedi, itu going further. Going further itu adalah menggambarkan sebenarnya going further itu diarahkan untuk yang pasca sarjana sebenarnya gitu ya. Tapi akhirnya kemudian juga dipakai di S1 juga. Nah, ini mungkin akan kami kaji lagi. Kalau going further itu sebenarnya adalah bahwa oke, Anda sudah berhasil mencapai titik ini dan ayo saatnya untuk kita lebih jauh lagi gitu. Lebih diarahkan kepada si calon mahasiswa terutama yang pasca sarjana. Ngoten Bu. Yeah. Oh iya. Ya, salah implementasinya ya. Jadi gini, mungkin salah satu misalnya kemampuan membuat konten sesuai tujuan. Nah, ini yang kaitannya sama SDM tadi Bu ya. Nah, si SDM ini itu memang harus tahu dulu target pasarnya tadi. Secara detail sekali tentang apa media yang digunakan, mereka kalau topik-topik yang disukai itu apa gitu ya. Anak muda itu sukanya topik apa? Karena kan kita lebih dealing dengan kelas 12. 11 juga kita urusi Bu, karena 11 ini nanti akan jadi 12 dan akan kita prospek di tahun berikutnya. Nah, dengan melihat anak kelas 12 itu seperti apa. Nah, ini yang memang yang belum dilakukan itu riset tentang anak kelas 12. Nah, ini yang harus dilakukan lebih detail lagi. Tapi sementara ini riset yang digunakan untuk mengetahui target pasar itu ya masih menggunakan sosial media yang mereka gunakan. Jadi mereka FYP itu apa sih yang diomongin dan lain sebagainya, apa yang menarik mereka. Nah, itu yang memang kita harus ikut ke sana, Bu. Nah, mengenai SDM yang digunakan, ya saya selalu ngomong di PMP bahwa usia kita yang sudah dewasa, itu tidak bisa membuat konten untuk berbicara dengan anak-anak Gen Z. Jadi biarlah anak-anak Gen Z yang membuatkan untuk kita, konsepnya dari kita, tapi mereka yang buat gitu ya. Sebaliknya kalau untuk orang tua atau orang tua atau wali calon mahasiswa, kalau kita menggunakan Gen Z untuk membuat konten kepada mereka, ya nggak nyambung. Jadi memang harus kita yang lebih dewasa gitu. Dewasa Ibu ya. yang yang memang cocok untuk membuat konten seperti itu. Kemudian untuk mengetahui konten yang diharapkan target pasar. Nah, ini kembali lagi konsentrasinya memang kepada si target pasar itu. Jadi kita betul-betul harus membaca, Bu. Target pasar itu seperti apa sih? Keinginannya apa yang menjadi sesuatu yang menarik mereka, apa yang menjadi sesuatu yang dibenci atau tidak disukai oleh mereka. Itu jangan kita kasih gitu kan. Nah, itu yang kedua. Kemudian mengetahui konten yang menarik dan akan viral. Nah, ini kita harus melihat yang konten selama ini viral itu konten apa sih gitu kan. Itu yang tapi jangan asal viral-viralan. Ya, viral yang memang mungkin ada sisi education-nya, kemudian ada sisi untuk mengembangkan si anak muda itu gitu ya. Karena viral ini kalau anak muda itu viralnya ada yang negatif, ada yang positif.
tapi lebih banyak yang positif. Kalau yang negatif itu lebih banyak di kaum dewasa. Itu banyak viral negatif. Artinya, oh ini ternyata begini, oh ini begini gitu ya. Kemudian menyesuaikan dengan kenyamanan target pasar. Ya, jadi kenyamanan itu maksudnya adalah mereka itu hanya punya waktu sepersekian detik untuk melihat konten kita. Jadi hal-hal yang membuat mereka nyaman itu apa? Misalnya dari apakah video atau image, gambar, lagunya, misalnya soundnya gitu ya dan sebagainya itu disesuaikan. Kalau anak muda yang langsung jeduk-jeduk gitu ya. Kalau Bu Aida mungkin yang ada pengajiannya gitu ya Bu ya. Ya gitu. Jadi mereka akan merasa nyaman. Oh ini cocok ini untuk saya. Ini konten ini sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu ya. Kemudian mengetahui waktu konten bisa viral. Nah ini juga tentunya memang kita melakukan riset kecil-kecilan Bu. Tadi saya sebutkan juga di dalam implementasi manajerial bahwa memang sebaiknya perusahaan atau dalam hal ini UMKM ya yang ingin memanfaatkan secara maksimal referral marketing communication quality itu memang harus melakukan riset kecil-kecilan gitu ya sehingga kita bisa mengetahui untuk industri saya karena industri kan beda-beda ya industri pendidikan misalnya atau industri makanan minuman itu waktu konten bisa viral itu beda-beda tergantung dari industrinya. Kemudian yang terakhir kemampuan berkomunikasi sesuai target pasar ini lagi-lagi ke target pasar memang. Jadi intinya memang kita harus tahu siapa target pasar kita. Atau mungkin Bu, ada yang masih oh iya satu lagi. Inti Bu, kinerja pemasaran dengan kinerja perusahaan. Saya memang di disertasi setahu saya memang tidak ada kinerja pemasaran, Bu. Karena nggak ada kinerja perusahaan. Maaf. Tapi kebetulan karena ini objeknya adalah UMKM yang kecil gitu ya, itu biasanya mereka menyamakan antara kinerja pemasaran dengan kinerja perusahaan. Kalau untuk perusahaan yang besar, memang nanti di kinerja perusahaan itu akan ada financial performance, human resources performance gitu ya, dan operational performance. Tapi kalau di UMKM itu biasanya persoalan paling utama di mereka pada saat mereka masih kecil itu di pemasaran. Tapi di desa saya kayaknya nggak ada Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Rifki Rosdani. Kita beri aplaus untuk kedua beliau. Jadi saya kira itu panelisnya dan penulis disertasinya sudah ada klop ini. Sudah ada klop ini. Nah untuk berikutnya kami persilahkan Bapak, Ibu, dan mahasiswa mungkin ada yang tanya di luar sana yang ngikuti Zoom. Kami persilahkan bisa memberikan masukan pertanyaan kepada narasumber. Kami persilahkan, saya kira dipersilakan. Silakan, ada? Atau ada yang chat boleh kami baca mungkin? Kalau saya boleh izin bertanya Pak Nurul. Oke, silakan sebutkan nama pelakunya ini terdakwanya ini Mas Dedi. Kami silakan. Terima kasih Pak Nurul. Nama saya Dedi, nomor induk mahasiswa 123.007 dari program studi Ahwalusasi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Nurul atas waktunya. Jadi yang pertama saya harus mengucapkan selamat dulu kepada Pak Dr. Muhammad Rifki Rosdani atas pencapaiannya meraih gelar doktor
beberapa minggu yang lalu itu ya. Yang kedua, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Riki melalui forum yang sangat baik ini, karena selama ini telah memberikan pendampingan advokasi terhadap kami dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru, terutama beberapa strategi promosi yang inovatif itu idenya dari Pak Rifki gitu. Ada satu program promosi yang mungkin juga sangat relevan dengan judul disertasinya Pak Rifki tentang referral itu. Referral itu saya teringat dengan agen PMB. Agen PMB itu gagasannya dari 2 orang. Yang pertama dari Pak Dr. Rifki, yang kedua dari Pak Mojin. Itu mestinya 2 orang itu dapat penghargaan Bu Aida. Oke. Karena 2 orang itu yang memberikan fondasi untuk pembuatan sistemnya, tentu dengan dukungan penuh dari UPT PDPSI untuk penyiapan sistemnya. Tapi gagasannya dari Pak Rifki dan Pak Mojin itu. Saya juga berterima kasih berbagai materi tadi juga kayaknya cocok untuk kita eksekusi untuk merumuskan strategi PMB untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Meskipun sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Rifki itu sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum beliau ujian promosi doktor. Kita malah sudah menerapkan itu, Bu. Sehingga Pak Rifki hari ini tuh presentasi, ya apa yang disampaikan itu sudah disampaikan ke kami 2 atau 3 tahun yang lalu ketika beliau kita libatkan di PMB. Jadi kalau teman-teman yang hadir di Zoom ini merasa ini temuan baru, kami sudah dapat bocoran 3 tahun yang lalu. Gitu. Karena saking baiknya Pak Riki ke kami untuk membocorkan temuannya di disertasi. Ya, untung kami tidak promosi Padahal itu dibredel lagi loh, Det. Lagi. Artinya ngeten, berarti Pak Rifki itu menyusun disertasi tapi temuannya sudah diuji dulu di PMB. Ini kira-kira itu kompatibel enggak ketika dilaksanakan gitu. Tentu nanti kami mohon izin Pak Rifki untuk kita bisa berdiskusi lebih panjang untuk implementasinya, karena beberapa temuan tadi juga niscaya untuk kita tidak lanjuti, terutama yang terkait dengan peningkatan kompetensi pengelolaan media sosial. Kita kan memang masih punya PR untuk peningkatan kompetensi itu. Bagaimana kita menganalisa pasar, tren yang sekarang terjadi itu seperti apa, FYP-nya itu seperti apa, waktu-waktu yang tepat untuk posting, membuat konten yang menarik yang sesuai dengan segmennya. Tadi Pak Rifki sudah menyinggung, kita sudah membagi 2 segmen orang tua dengan pendaftar, Bu Aida maksud saya. Kita itu punya 36 landing page, Bu. Itu juga semuanya dari Pak Rifki. Jadi kita itu sudah memetakan itu, dan setiap segmen orang tua maupun pendaftar itu sudah kita siapkan materi promosinya sendiri-sendiri. Dan baik melalui iklan maupun non-iklan, posting biasa maupun yang sudah kita boosting menggunakan ads itu. Dan linknya akan masuk ke dalam landing page, dan ketika masuk ke landing page, CTA-nya hanya 1. Call to action-nya hanya 1, itu daftar sekarang. Itu juga dari Pak Rifki dulu yang mengarahkan. Sehingga ini juga terkait dengan temuan-temuannya Pak Rifki tadi. Maka nanti setelah ini kita akan berdiskusi panjang untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut hasil temuannya Pak Rifki itu yang cocok untuk penerimaan mahasiswa baru gitu. Yang berikutnya ke Bu Panelis. Ini kan mumpung Bu Panelis masih online itu. Loh, Det, iki ku temane Pak Rifki, ojo ka saya iki. Lah, emang dilarang? Iya. Bukan sih ya? Karena Karena tidak dilarang maka kan boleh. Ini terkait dengan tadi, terkait dengan permintaan Bu Panelis untuk agar temuannya Pak Rifki itu bisa digunakan untuk PMB Unisnu. Nah, kan butuh fasilitasi, Bu. Itu nanti. Maka nanti mohon dukungan. Ini saya sebagai parek, bukan panelis ya, Det. Harus enggak, kan, kan, Det. Jadi, Kalau panelis tidak punya fasilitas, Det. ini tolong penanya jangan dibantah dulu. Ya nanti mungkin Pak Rifki akan punya banyak ide, sehingga nanti juga butuh, saya kira
sinkronisasi kebijakan antara gagasan-gagasan dari tim dengan fasilitasi dari pimpinan, entah apapun itu ya, mungkin dari keperluan sarana maupun yang lainnya. Terakhir, yang terbaru itu kemarin kami sudah menyampaikan Bu Aida untuk perbaikan layanan di tempat penerimaan mahasiswa baru. Karena begini, kami kemarin ketika istighosa itu kan sudah menyampaikan sedikit informasi saat istighosa itu. Kami menemukan teori Pak Rifki ketika kami ikut sebuah pelatihan itu, secara umum strategi promosi kampus itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama strategi untuk mendatangkan mahasiswa baru, yang kedua strategi menerima kedatangan mahasiswa baru, yang ketiga itu peningkatan kualitas layanan bagi mahasiswa. 3 hal itu semuanya memiliki keterkaitan. Yang disampaikan oleh Pak Rifki terkait dengan reputasi tadi itu beririsan dengan yang ketiga tadi, yang reputasi itu. Karena kita meyakini bahwa derajat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh kampus akan berbanding lurus dengan semangat mereka untuk ikut menjadi agen-agen PMB. Sehingga ini juga terkait dengan referral tadi. Nah, referral itu kan membutuhkan kepuasan. Kalau orangnya tidak puas, tidak mungkin dia akan memberikan informasi kepada orang lain. Sehingga referral itu tidak akan terwujud. Kan kata kuncinya. Nah, yang kedua itu terkait dengan strategi tadi ya, penerimaan kedatangan mahasiswa baru. Saya kira ini kan juga diperlukan. Selain juga kepentingan referral, kepuasan layanan yang di kampus terkait dengan kedatangan mereka juga menjadi penting. Karena itu kami mohon bantuan Bu WR2. Kemarin kami sudah mengajukan permohonan, mohon dapat dibantu untuk memperbaiki kualitas layanan pendaftaran di tempat pendaftaran mahasiswa baru. Saya kira itu Bapak Ibu, mungkin tidak pertanyaan, hanya sekedar menyampaikan informasi saja kepada forum yang sangat berbahagia ini. Terima kasih Pak Nurul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa langsung dijawab Bu Warek. Saya ngomentari nih, tapi saya tidak sebagai panelis ya. Nih, karena Mas Dedi ya, panelis kudune kan tentang isi ini ya. Lah malah saya sebagai ditodong sebagai WR2. Mas Dedi, kalau sudah teranggarkan, ayo dieksekusi saja Mas Dedi ya. Itu kan kemarin malah saya sudah waktu melihat tempat PMB itu kan sudah jenengan sudah tak jawil. Mbok Dedet, mbok ngene iki diapiki, rada iki apa meneh tempat inilah kaca itu kan semakin turun ya. Gedung ini tuh ke bawah itu semakin ini apa menurun, ambles gitu. Lah itu dari sisi sipil sudah kita coba datangkan ya. Ini ada beberapa trik memang yang harus kita eksekusi. Lah sudah ada ngobrol sama Mas Dedi itu nanti diperlebar dan seterusnya. Kalau memang eksekusi ya yuk tinggal monggo antar biro koordinasi selama sudah teranggarkan. Saya kira tidak ada masalah, tidak usah menunggu besok-besok gitu. Kalau memang ini gambarnya sudah ada, insya Allah uangnya juga sudah ada, ya tinggal eksekusi Mas Dedi. Ya. Jadi tidak perlu permohonan deh, karena sudah teranggarkan. Selama sudah dianggarkan loh Mas Dedi. Kalau tidak dianggarkan lagi, sing mumet saya ini. Nah semoga sudah teranggarkan, jadi tidak ada masalah. Ya. Sudah gitu Pak, ya sudah saya. Oke, luar biasa, keren sekali ini pertanyaan dan jawabannya. Intinya hanya ada 2 itu, Pak Dr. Rifki dan Bu Dr. Aida, tentang Pak Dedi, tentang pengelolaan media sosial. Nanti ketemu di ruang tersendiri aja Pak. Kalau di sini yang lain aja. Jadi kalau di luar kan nanti ada akomodasinya. Kira-kira gitu. Tetapi kalau tentang apa namanya perbaikan layanan ya tadi sudah dijawab Bu Warek, Pak Dedi eksekusi saja, kalau perlu eksekusinya konsultannya diajak biar lebih marem itu. Saya kira begitu. Oke, mungkin ada yang lain. Silakan Pak Khairuddin Pasca. Monggo Yi. Oh, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan selamat Pak Rifki atas bedah disertasinya di pagi hari ini. Gini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menggelitik dari apa nggih, yang disampaikan oleh Ibu panelis tadi dan implementasi dari Pak Rifki terkait novelty dari disertasi ini yang diantaranya itu sudah diaplikasikan melalui Biro 3 nggih. Nah, pertanyaan untuk Pak Rifki dan mungkin nanti bisa dijawab oleh Ibu panelis juga. Tadi sempat disinggung, apakah dari novelty-nya Pak Rifki ini bisa untuk dijadikan alat semacam membranding. Apa sih ciri kekhasan dari Unisnu yang bisa dilihat, bisa dirasakan dan menjadi sebuah ikonik dari Unisnu dan kemudian bisa untuk dilihat oleh masyarakat. Salah satu contoh gini, tadi disampaikan Bu Dr. Aida Nahar terkait tentang Unisnu Jepara Cendekia dan Berakhlakul Karimah. Ada nggak sih misalkan kalau kita lihat di dalam website atau di dalam lingkup kampus sendiri, apa sih indikator dari cendekia dan berakhlakul karimah itu? Nonton. Nah, kemudian dari salah satu ikon cendekia dan berakhlakul karimah itu kalau di branding dengan novelty Pak Rifki itu bisa apa tidak gitu? Kira-kira seperti apa gambarannya dan bagaimana implementasinya? Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Dokter Rudin. Ini luar biasa pertanyaannya yang luar biasa. Jadi hasil temuannya Pak Dokter Rifki disamakan dengan tagline-nya Unisnu. Monggo Bu Dokter Aida ini sudah siap ini. Terima kasih ini. Terima kasih Pak Dr. Hairudin ya. Kalau kita lihat, wah ini saya jawil Dedi, Det websitemu ono rak cendekia dan berakhlakul karimah ini ya. Aduh, ya. Setahu saya kok ada enggak ya Pak ya? Kalau di beberapa kayak di tanggalan ya, ini di depan saya itu ada tanggalan tuh, ada Pak, cendekia dan berakhlakul karimah. Nah, kemudian di website coba dibuka, ada enggak? Kalau enggak ada ya tugasnya Dedi ini kaitannya slogan kita itu kayak branding enggak Pak ini ya, sekaligus ada pakar pemasaran ini. Kalau memang oh ada kecil, oh Det digedekke Det. Nah ini tugas pengelola website ini, mohon dari Biro 3, memang itu kalau slogan kita itu kan cendekia dan berakhlakul karimah ya, itu dibesarkan bahwa nanti orang itu akan tahu kalau di Unisnu nanti akan jadi cendekia. Kalau cendekia itu kan lebih ke profesional gitu ya. Mohon maaf kalau nanti saya salah dibetulkan ya Pak Khairuddin. Kalau bahasa indikator itu, wah ini buka catatan di beberapa dokumen ya, di Renstra dan sebagainya itu ada indikatornya. Saya lupa. Nah ini juga yang kita kawal untuk ke depan juga sama. Ini ada beberapa indikator yang ada di sana. Berakhlakul karimah ya, itu yang memang saya profesional memang harus ini ya punya akhlak karimah yang di mana kita ada nilai ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu menurut saya begitu. Ini benar atau salah Pak Dr. Rifki ini ya? Masa ketodong ya. Untuk yang berikutnya mengenai tadi ya, apakah temuan originalitas dari Pak Dr. Rifki bisa dikaitkan cendekia dan berakhlakul karimah? Kalau saya malah justru irisannya itu kalau kita itu Pak ya. Saya ngikuti yang di beberapa perguruan tinggi yang punya kekhasan Islam. Tapi saya itu penelitian pengabdian itu selalu diiriskan dengan nuansa Islamnya gitu. Nah, untuk yang komunikasi, nah apalagi di sini kan ada komunikasi penyiaran Islam, Pak. Bagaimana komunikasi yang tadi kan kualitas komunikasi pemasaran referral ini dikaitkan dengan komunikasinya yang Islami. Apalagi lebih susu komunikasi yang ahlus sunnah wal jamaah itu kayak apa? Nah,
Dan ini kaitannya dengan keinginan kita semua waktu kita bahas FGD di rencana induk pengembangan ke depan, kita itu ingin jadi apa Pak? Tak bocorno saiki. Tak bocorno saiki apa Bapak? Nah, ini ada salah satu anggota kami untuk penyusunan RIP yaitu Pak Dr. Rifki, kita ingin membentuk Aswajapreneur. Nah, ini Aswajapreneur itu berarti yang berjiwa entrepreneur yang memang ada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Nah, ini sedang digodok antara pusat Aswaja dengan pusat kewirausahaan. Nah, ini kalau bisa menjadi ciri khas Unisnu ini. Nah, nanti mungkin lebih lebih jelasnya atau secara rinci mengenai orisinalitas Pak Dr. Rifki mungkin disampaikan oleh Pak Dr. Rifki mengenai berkaitan dengan saya, mungkin itu nggih Pak Dr. Khairuddin. Mohon maaf kalau kurang mengena, nanti bisa di balik layar deh kita diskusi. Oke, Pak Dr. Khairuddin. Pak Rifki mungkin bisa menambahi karena ini sudah jam Iya. 10.49, kita sampai jam 11. Jadi ada Oke. waktu kira-kira 10 menit lagi. Oke, baik. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Dr. Khairuddin ya. Kebetulan kita offline juga sering diskusi, Bu. Lalu bagaimana cara menerapkan kebaruan referral marketing communication quality ini dalam rangka untuk menggembor-gemborkan tagline kita, tagline Unisnu yaitu cendekia dan berakhlakul karimah. Saya tak nyampaikan dulu tadi yang website tadi ya Bu ya. Itu kenapa kok menjadi kecil gitu ya? Karena kita sudah berapa tahun ini Bu? 10 tahun ya. 10 tahun itu waktu yang cukup sebenarnya untuk melekatkan tagline kita cendekia berakhlakul karimah itu ke dalam benak para sivitas akademika gitu, minimal begitu. Sehingga yang dimunculkan itu disampaikan bahwa tagline itu sudah menyatu menjadi logonya Unisnu gitu ya. Logo Unisnu kemudian di bawahnya cendekia berakhlakul karimah itu sudah menyatu ya, dianggap itu sudah menjadi jiwanya dari Unisnu. Ya. Iya, sudah ada ya. Artinya di setiap dokumen-dokumen yang keluar dari Unisnu kan selalu ada gitu ya, dan itu sudah menyatu dengan logo. Kemudian Pak Khairuddin, kembali ke Pak Khairuddin, bagaimana dengan Unisnu cendekia dan Barakul Kalimah itu, bagaimana caranya supaya bisa menggunakan referral marketing communication quality. Nah, berarti kita hanya menganggap bahwa kita hanya menganggap apa yang ingin disampaikan yaitu cendekia dan Barakul Kalimah itu penting bagi siapa? Ya, penting bagi siapa? Apakah sivitas akademika, misalnya saya perdalam lagi, apakah bagi dosen itu penting? Apakah bagi mahasiswa itu penting? Atau bagi bagi orang luar, media misalnya, atau bagi pemerintah itu penting gitu ya? Atau bagi siapa? Nah, itu kita harus identifikasi dulu. Kita harus identifikasi dulu pihak manakah atau audiens manakah yang merasa membutuhkan atau yang merasa bahwa tagline kita cendekia berakhlakul karimah itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Ya, dan itu penting bagi mereka. Itu yang mana dulu. Nah, mungkin baru setelah itu kita menggunakan referral marketing communication quality untuk mempelajari mereka lebih dalam dulu. Sebelum kita melakukan komunikasi yang berbasis referral. Gitu Pak Khairuddin mungkin. Cukup ya Pak? Oke. Nonton Pak Khairuddin, pertemuan pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, masih ada waktu 8 menit kira-kira. Masih ada waktu 8 menit. Kalau memang masih ada, kami persilakan. Kalau tidak ada ya kami cukupkan. Kira-kira begitu. Karena Bu panelis ya sudah siap-siap ini persoalannya. Kalau ada, saya persilakan. Kalau tidak, saya cukupkan. Ada? Cukup kira-kira? Oke, cukup. Terima kasih
kami sampaikan yang pertama kepada narasumber, yang kedua pada panelis, dan utamanya kepada fasilitasi dari LPPI yang telah mengagendakan kegiatan bedah disertasi dari Bapak Dr. Muhammad Rifki Rosdani. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang kita diskusikan, lebih-lebih hasil kebaruan beliau, novelty-nya bisa bermanfaat bagi Unisnu Jepara, lebih-lebih untuk pengembangan Biro 3 tadi bisa ditindaklanjuti ke depan untuk bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Sebelum kami tutup, mari kita beri aplaus untuk dua narasumber kita, panelis dan narasumber kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Master of Ceremonial. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, panelis, moderator, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bergabung dalam platform Zoom. Semoga topik yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat memberikan pengetahuan serta memberikan semangat belajar untuk kita semua. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan, ada sesi penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Kepala PPSPI. Yang pertama kepada Bapak Dr. Rifki Rosdani, bisa menempatkan diri. Selanjutnya kepada panelis, kepada Ibu Dr. Hajah Aida Naher, bisa menempatkan diri. Dan yang terakhir kepada moderator kita, Bapak Nurul Huda, SEMM,